Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Bapak Mama, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dosa kesombongan. Maka dari itu, mari kita masing-masing menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita ada di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Bapa, yang dinyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati masing-masing kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mampu untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudariku, mari kita menyiapkan kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati, sekali lagi, tema yang mengiringi kita pada perenungan saat ini ialah dosa kesombongan. Wow, tema ini sangat luar biasa dan cukup membuat kita berpikir tentang kesombongan. Sombong ini adalah satu dari banyak dosa yang dimiliki oleh manusia. Sombong selalu berkaitan dengan sifat manusia. Dan dosa kesombongan ini membawa manusia kepada kematian. Kematian yang saya maksudkan di sini, kekasih-kekasih Tuhan, adalah kematian iman kita. Karena jikalau kita memiliki iman yang besar, maka kita sebagai orang yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus,
hendaklah kita tidak memiliki sifat sombong. Justru Allah mau memberikan kita pandangan hidup yang benar tentang bagaimana kita harus merendahkan diri. Kita harus bertobat, berbalik kepada hidup yang benar. Namun dalam hal ini kita sering tidak sadar akan apa yang kita sombongkan. Hari ini kita punya cerita yang luar biasa. Yesus memberikan kita perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi punya sifat yang berbeda dari pemungut cukai. Orang Farisi juga punya latar belakang yang berbeda dengan pemungut cukai. Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yaitu Farisi dan si pemungut cukai. Dan ini Yesus menggambarkan bagaimana sifat mereka. Yang pertama, orang Farisi. Orang Farisi ketika dia pergi ke bait Allah dan dia berdoa, apa yang dia doakan? Ia meninggikan dirinya. Ia mengatakan bahwa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, perampok, orang lalim, dan lain sebagainya. Ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia mau kasih tahu bahwa beta lebih baik daripada orang lain. Ini sama saja dia bilang beta tidak punya dosa. Karena hidup beta benar-benar menunjukkan bagaimana beta mencintai Tuhan. Ini hal yang salah. Yesus tidak mau kita sebagai anak-anaknya, kita meninggikan diri. Bahkan dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun, Bapak Mama, bukan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Tuhan mau kita rendah hati. Kita jadi orang yang tidak sombong. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Tapi apa yang menjadi bagian Tuhan, biar Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang akan tinggikan kita, bukan kita yang tinggikan diri kita sendiri. Mari kita terus berefleksi tentang hal ini, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kehidupan kita terus menjadi berkat. Karena banyak orang sombong yang tidak lagi mau melihat ke bawah. Padahal banyak keluarga kita, banyak teman-teman kita, banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Namun kita fokus kepada hidup kita untuk bagaimana supaya orang lain melihat kita lebih baik. Maka dari itu kita terus meninggikan diri. Dan gaya hidup saleh ternyata bukan tanda kerendahan hati, melainkan membuat seseorang bisa saja merasa diri orang benar. Karena kita sering ibadah, kita sering berdoa, bukan berarti kita lebih baik daripada yang lain. Tetapi kemudian ketika kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, mari jadikan itu sebagai contoh yang baik. Jangan bilang apa-apa, tetapi mari bersyukur karena hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Itu tugas kita. Karena ada dua sisi kesombongan.
memuji diri dan merendahkan orang lain. Kita punya tugas yang mana? Ini bukan tugas kita memuji diri dan merendahkan orang lain. Ini bukan tugas kita sama sekali, Bapak Mama, saudara-saudariku. Dan yang kedua, kita juga belajar dari pemungut cukai. Orang yang dianggap berdosa, najis. Tetapi ketika dia datang ke bait Allah untuk berdoa, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Tapi dia pukul dia punya diri. Dia bilang, Tuhan, kasihani aku orang berdosa ini. Wow, ini tanda. Ini tanda bagaimana orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia tidak baik. Dia orang berdosa. Maka dari itu, dia datang dengan membawa hati yang patah. Dia tahu dia berdosa. Dan dalam keberdosaannya, dia bilang, kasihanilah aku. Dia tidak meninggikan diri. Karena dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia manusia yang punya keterbatasan. Dia minta dikasihani. Bukan dia sudah melakukan dosa lalu dia datang, Tuhan, saya sudah melakukan dosa, tapi saya melakukan dosa karena bla bla bla. Karena banyak hal sehingga saya harus melakukan itu. Tidak. Tetapi dia datang dan bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak banyak ngomong, tetapi dalam kerendahan dirinya, Tuhan melihat dia adalah orang yang benar-benar tulus. Dan Tuhan sekali lagi menekankan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang meninggikan diri, sebenarnya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi ketika seseorang merendahkan diri, kita bisa melihat bagaimana orang itu benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Dan hidupnya akan ditinggikan. Saya yakin dan percaya, Bapak Mama, saudara-saudariku, ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, dalam kesalehan kita benar-benar menggambarkan bagaimana hidup kita, hidup yang tidak sombong, tetapi hidup yang benar-benar mencerminkan kerendahan hati. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk terus berjuang, memiliki sikap rendah hati, karena ini yang disukai oleh Allah. Allah suka dengan orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sering meninggikan dirinya sendiri. Mari kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini akan terus menolong kehidupan kita untuk kita terus memiliki kualitas hidup yang baik. Roh Kudus menolong saya dan Bapak Mama semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Firman yang sangat sederhana, tapi kami tahu firman ini akan mengubah kehidupan kami jauh lebih besar daripada kehidupan kami hari ini. Kami menyadari kami orang-orang berdosa. Kami terbatas, ya Bapa. Tapi kami terus merendahkan hati kami
untuk kami terus mau berubah di dalam kebenaran Tuhan. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih sudah mendengarkan suara Marturia hari ini. Sampai berjumpa di hari esok. Tuhan Yesus memberkati.